Halo Sobat Bitcoin dan Altcoin, pada kesempatan kali ini Cryptopedia IDN akan membahas tentang Bapak Candlestick Chart, yaitu Munehisa Huma. Sebelum dimulai, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang, dan jangan lupa bagikan channel ini ke rekan-rekan Anda. Inilah kisahnya Munehisa Huma hingga dia berhasil menciptakan candlestick. Saya tunjukkan gambarnya. Pada kisaran tahun 1724 hingga 1803, Munehisa Huma adalah seorang pedagang beras yang mewarisi bisnis keluarga dari Sakata, Jepang. Waktu itu dia berdagang di pasar beras Ojima di Osaka selama masa Tokugawa Shogunate. Beras di Jepang merupakan urat nadi kehidupan. Lebih dari hanya sekedar bahan pangan, di sana beras telah menjadi bagian dari budaya. Beras merupakan komoditas yang sangat prestisius dan menjelma tidak hanya sebagai komoditas perdagangan. Beras juga menjadi sentra kebudayaan orang Jepang dan mereka mengolah beras menjadi sake, kue beras, tepung beras, dan lainnya. Bahkan bukan hanya beras saja yang dimanfaatkan, tetapi jeraminya juga. Di sana disulap menjadi pakaian, topi, peralatan rumah tangga, dan peralatan sehari-hari. Makanya dulu sempat ada film namanya One Piece dan salah satu karakternya memakai topi jerami. Seperti inilah penampakan topi jerami itu yang dipakai oleh Luffy. Di Jepang pada waktu itu memiliki sebuah aturan feodal di mana para tuan tanah itu layaknya seperti gubernur, mengumpulkan padi dari para petani sebagai pajak tanah dan oleh mereka untuk dijual. Beras menjadi nilai tukar sebagai pengganti mata uang. Hari yang bersejarah bagi Huma pun dimulai. Pagi itu, Huma duduk bersila di atas tikar jerami yang berada di gudang beras milik keluarganya. Dan dia berkonsentrasi pada daftar pengiriman dan inventaris yang membutuhkan perhatiannya setiap pagi. Huma berpikir dan mulai mengambil kertas denda dan mengambil kertas padi. Kemudian kertas perkamen, seperti inilah gambarnya kertas perkamen, yang merupakan kertas khusus yang harganya cukup mahal waktu itu. Karena kertas perkamen ini dibuat dari kulit hewan. Mulai dibumbui oleh simbol-simbol aneh yang digambarkan oleh Huma. Simbol-simbol itu dibuat naik dan turun berbentuk putaran yang aneh dan pada bagian bawah dan samping lembar perkamen dibumbui angka. Nah, di bawah sini dan bagian kini dibumbui angka oleh Huma. Kemudian Huma memberi nama masing-masing simbol dan mencari rangkaian yang berulang. Huma akhirnya menemukan penemuan penting setelah mengamati bertahun-tahun dari lembaran perkamen yang ia tulis. Kemudian Huma mencelupkan alat tulisnya yang terbuat dari bulu ke dalam tinta dan ia mengatur catatannya. Kemudian Huma mulai menggambar sebuah segi empat kecil. Kemudian dari segi empat kecil itu digaris ke arah atas. Untuk alat tulisnya pada waktu itu seperti ini ya gambarannya. Terbuat dari bulu, terus ada tinta di dalam bulu tersebut. Kemudian Huma menggambar garis-garis yang lain sama panjang pada bagian bawah. Dengan tenang dan latihan yang lama, akhirnya Huma mewarnai kotak kecil itu dengan warna merah. Huma pun mulai mengulangi cara tersebut pada beberapa kertas perkamen yang lainnya. Huma memandang dari hasil gambarannya itu selama 1 jam sambil meminum secangkir kopi teh sencha. Dan seperti inilah gambaran teh sencha. Jadi teh sencha itu teh hijau ya kalau di dalam Indonesia. Dan akhirnya dia sudah bisa membaca rahasia besar dari beberapa simbol yang dibuat. Huma meyakini satu simbol mengindikasikan beberapa potensi kemungkinan, sementara simbol yang lain memiliki arti yang berbeda. Esok harinya, Huma meninggalkan rumah dan menuju pasar beras sesuai dengan panggilan hatinya. Persiapan Huma telah matang. Ia membayangkan membagi pemikiran dan pengetahuannya kepada orang lain. Di penghujung hari, Huma minum secangkir teh Gyokuro, teh yang paling mahal di Jepang. Pertaruhan ini bukan karena kepastian, namun lebih karena kemungkinan atau peluang yang penelitian dilakukan Huma yang konsisten. Ia yakin bahwa ia dapat menghitung probabilitas dengan lebih baik bila dibanding orang lain. Hingga akhirnya Huma tiba di pasar beras. Dia melihat sekelompok petani menarik kereta yang penuh muatan beras dan menuju pusat kota. Di pusat kota itu, para pedagang akan melakukan tawar-menawar
untuk menentukan harga beras yang dibawa petani. Pada panen kali ini cukup berhasil karena beras yang dihasilkan sangat baik kualitasnya. Namun sangat disayangkan, pasar beras sedang lesu. Para pedagang hanya memperlihatkan sikap acuh dan duduk-duduk saja. Ini merupakan taktik pedagang untuk menjatuhkan mental petani sehingga dapat mendapatkan harga murah untuk harga beras tersebut. Para pedagang melakukan hal ini karena sekarang sedang musim panen dan beras mengalami kelebihan dari hasil panen. Jadi di sini seperti semakin banyak peredaran barang di pasar, maka harga akan semakin murah. Dan ketika barang di pasar itu sedikit, maka harga akan cenderung naik. Hal berbeda dilakukan oleh Huma. Huma menyapa para petani dengan baik dan Huma membeli beras, membeli setiap petani yang datang ke kota. Hingga Huma memiliki timbunan beras yang sangat banyak. Pada waktu itu, Huma sempat dihina, anak bodoh oleh para pedagang yang lain karena dikira Huma tidak tahu. Sekarang adalah awal panen, maka harga beras biasanya turun. Huma tidak gelisah dengan perkataan para pedagang lain hingga hari esoknya pun tiba. Pada tengah hari, seekor kuda yang kehausan dan penunggangnya yang terlihat sangat letih karena perjalanan jauh datang menjemui pedagang. Penunggang ini merupakan pembawa berita untuk para pedagang tentang kondisi di lapangan. Penunggang membawa berita ini menyampaikan kepada pemimpin Osaka dan membisikkan berita buruk kepada para pedagang. Hujan yang telah terjadi di luar musim di mayoritas daerah pertanian beras, hal ini membuat para petani gagal panen tahunan dan ini menyebabkan tidak adanya panen melimpah tahun ini. Berita yang disampaikan ini membuat para pedagang langsung panik hingga mereka gemetaran. Sekarang gantian para pedagang yang mendatangi para petani untuk melakukan pembelian beras. Tetapi para petani semua menjawab bahwa berasnya sudah dijual ke Huma. Di sini bisa kita lihat akhirnya Huma menguasai pasar beras di Osaka. Dan akhirnya para pedagang yang menghina Huma melakukan pembelian beras ke Huma. Walaupun pedagang udah tahu harganya jauh lebih mahal dari harga petani. Dari kesimpulan ini ternyata semua telah terbaca oleh pola aneh yang telah dibuat oleh Huma. Karena Huma telah mencatat pada perkamen yang setiap paginya tentang pergerakan harga beras pada beberapa hari dan minggu sebelum. Akhir cerita, Huma telah menemukan grafik pasar modern yang telah kita kenal dengan nama candlestick. Huma dapat mengantisipasi arah beras di masa depan dan berdasarkan pergerakan harga yang telah terjadi sebelumnya. Karena telah direfleksikan ke dalam candlestick, harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Pengetahuan ini adalah senjata Huma yang sangat berharga. Huma memberi nama setiap pola di mana semua ini memiliki arti spesifik bagi Huma yang kemudian kita kenal dengan istilah hedging man, terus ada bullish hammer, ada juga doji, dan masih banyak lainnya. Itu kalau dalam candlestick di Indodex itu kan ada di Advent chart ya. Kemudian di bagian bar ini kita candlestick. Nah, seperti inilah penampakan candlestick yang ditemukan oleh Huma yang sering kita pakai sekarang. Di sini kita bisa melihat ya bahwa di sini adalah body dan ini adalah harga pembukaan open buy. Mungkin saya akan perbesar harga pembukaan dan ini harga penutupan, kemudian ini harga tertinggi shadow ya, ini ada shadow kecil, kemudian ini ada harga terendah yang merupakan shadow. Itulah grafik yang diciptakan oleh Huma. Dari kisah Huma ini jadikan motivasi terhadap diri kita bahwa seseorang itu untuk mendapatkan kesuksesan tidak mudah membalikkan telapak tangan, penuh dengan rintangan dan waktu yang cukup lama. Dan buat kita semua terus semangat dan jangan putus asa. Dunia trading cryptocurrency masih bisa bertahan sangat lama, sehingga kalian masih bisa punya waktu untuk memperbaiki dan tidak ada kata terlambat. Salam investasi.